sangat optimis bisa membawa manfaat dan kebaikan buat masyarakat dan negara Indonesia, terutama dari sisi pedagang kecil, pengusaha kecil, rakyat kecil, dan memperkuat posisi stakeholder yang paling lemah di negeri ini. Apakah Anda akan mengulangi perbuatan-perbuatan tercela yang selama ini, setidaknya sejak tahun 2009 sampai saat ini Anda telah lakukan, dan ketika pintu-pintu itu tertutup, Anda menjadi seorang politisi? Betapa naifnya Anda, Yusuf Mansur. Jadi pada pemilu 2024 ini banyak sekali anggota TNI Polri yang tertarik masuk ke legislatif. Tidak hanya dari kalangan purnawirawan TNI Polri dan politisi, Partai Perindo juga menggait para pemuka agama, di antaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Sangat optimis bisa membawa manfaat dan kebaikan buat masyarakat dan negara Indonesia, terutama dari sisi pedagang kecil, pengusaha kecil, rakyat kecil, dan memperkuat posisi stakeholder yang paling lemah di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, jika kita simak motivasi dari Yusuf Mansur yang sekarang sedang nyalek untuk DPR RI Dapil Jakarta Timur, itu sungguh mulia motivasinya, yakni agar dia bisa lebih bermanfaat untuk para pengusaha, pedagang, dan rakyat kecil di dalam menggerakkan perekonomian wong cilik. Tentu kita mengapresiasi niat dan motif ini, tetapi dalam perjalanan seorang manusia itu tidak boleh ahistoris. Ada sejarah masa lalu dan masa kini. Jika benar Yusuf Mansur itu motivasinya adalah agar lebih bermanfaat untuk rakyat banyak, wabil khusus orang-orang menengah ke bawah yang disebut rakyat kebanyakan atau wong cilik itu, dalam hal membangkitkan perekonomian mereka. Tentu ini luar biasa. Tapi coba kita tengok ke belakang. Yusuf Mansur sudah mencoba berbagai usaha, tetapi hampir semua usahanya itu bermasalah. Ketika dia menyasar ekonomi orang-orang menengah atas, dia membuat investasi batu bara. Yang disasar adalah jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. 250 orang menjadi investor dan uang yang terkumpul lebih dari 50 miliar. Ini tahun 2009
dan awal 2010 kolab. Faktanya adalah ada PT-nya, Yusuf Mansur sebagai komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa, di mana batu bara itu bernaung. Tetapi faktanya batu baranya zong, tidak punya lahan untuk mengambil batu bara, apalagi mengapalkannya. Persoalan ini sampai hari ini, dan Yusuf Mansur tidak mau bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dia lakukan. Lalu ada lagi patungan usaha. Ini produknya Hotel City yang ada di kota Tangerang. Ternyata ini juga bermasalah. Para investor mau mengambil uangnya susah. Dan ketika uangnya kembali, itu hanya pokoknya saja. Uang yang dijanjikan 8% per tahun yang berupa kerahiman itu tidak ada. Nah, jumlah orang yang terlibat di dalam kasus patungan usaha ini 2.900 orang. Dan mereka adalah kelompok menengah bawah. Satu lembar saham dihargai 10 sampai 12 juta di tahun 2012 dan 2013. Di 2013 dan di 2014 dia membuka investasi yang namanya tabung tanah. Ini nilainya diperkecil lagi. Satu kapling itu nilainya Rp2.700.000. Yang disasar adalah para TKW di Hong Kong. Ratusan orang ikut dalam rangka tabung tanah ini. Berharap nanti kalau pulang ada passive income. Ternyata ini juga zong. Nah, kita mau bicara apa lagi? Semua bermasalah. Dari tataran atas, menengah, sampai ke bawah. Disasar semua oleh Yusuf Mansur dan berujung pada masalah yang dia sendiri tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Dan motif penipuannya ada di situ. Inilah yang akhirnya bergulir terus-menerus dan Yusuf Mansur mendapat gugatan di sana-sini. Jadi kembali kepada motif dia nyalek tadi yang begitu indah. Apa yang dia utarakan akan bermanfaat untuk wong cilik. Kalau mau bermanfaat, silahkan selesaikan dulu investasi-investasi dengan wong cilik tadi. Karena Anda telah menyasar bukan hanya wong cilik, tapi juga wong menengah, wong atas. Itu ada semua sudah. Dan Anda tidak pernah mau menyelesaikan ini secara baik-baik. Ini yang perlu dicatat. Dan ketika sedekah kolosal sudah tertutup, investasi juga sudah tidak ada yang mau menyambut, maka Anda sekarang beralih menjadi politisi. Nah, uang siapa lagi yang akan Anda sasar nanti? Tentu saja ini menyangkut
uang APBN. Dan uang APBN itu adalah uang rakyat. Apakah Anda akan mengulangi perbuatan-perbuatan tercela yang selama ini, setidaknya sejak tahun 2009 sampai saat ini, Anda telah lakukan? Dan ketika pintu-pintu itu tertutup, Anda menjadi seorang politisi. Betapa naifnya Anda, Yusuf Mansur, dan jika Anda mau menjadi seorang yang bermanfaat, maka sebaiknya introspeksi diri. Selesaikan hal-hal yang terkait dengan muamalah, wabil khusus kepada orang-orang menengah ke bawah. Dan jika Anda sudah menyelesaikan secara baik-baik, nama Anda bersih, silahkan Anda berpolitik. Tapi ketika tangan Anda kotor, lalu Anda masuk ke politik, ini yang akan menjadi masalah di masa depan. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat untuk mengedukasi orang-orang di luaran sana, silahkan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.